Bagaimana hukumnya zikir setelah sholat dilakukan sambil jalan? Bagaimana hukumnya, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, zikir setelah sholat dilakukan sambil jalan dikarenakan ada keperluan? Oh iya, kalau ada keperluan silakan. Ya, di masa Nabi SAW pun juga beliau pernah melakukan itu. Ada cerita itu, beliau setelah sholat asar langsung bangun bahkan sampai melewati orang-orang di belakang. Orang-orang sampai heran, ada apa Nabi ini segera? Ya, tidak lama setelah urusan beliau selesai, beliau kembali ke masjid. Orang-orang kan heran, lalu Nabi jelaskan, ya zakartu syai'an min tibrin indana. Saya ingat ada lantakan emas di rumah kami yang itu amanah sedekah. Yang itu namanya amanah, itu hukumnya wajib ditunaikan. Sementara berzikir hukumnya sunnah. Nah, dalam kasus semacam ini ya dahulukan yang fardu, yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Beliau bagikan dahulu, setelah itu beliau tidak meninggalkan yang sunnah ya. Jadi bukan mengerjakan fardu meninggalkan sunnah, hanya menunda yang sunnah. Karena setelah itu beliau kembali ke masjid, baru berzikir ya dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa juga misalnya kasus seperti tadi yang ditanyakan, misalnya ada keperluan ya, kalau tidak segera pulang bisa terlambat. Misalnya apa ya? Misalnya orang ngejar pesawat lah ya, penerbangan mepet waktunya ya. Dia sholat, kalau dia berlama-lama khawatir tertinggal. Itu boleh dia sambil jalan, kemudian juga dia berzikir ya. Tapi sekali lagi al-aslunya kita kerjakan setelah sholat di masjid ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada urusan mendesak, tidak perlulah ya. Tidak perlulah buru-buru. Ya, gimana ini caranya biar kita itu punya mindset, pemahaman. Ini kan Baitullah, tempat yang mestinya membuat kita itu nyaman. Buat apa sih buru-buru begitu maksudnya ya? Apa sih buru-buru habis salam langsung jalan tuh buat apa? Seakan urusan di luar itu lebih bagus daripada di masjid ya. Tenanglah, kita itu mukmin itu salah satu karakternya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi masjid itu salah satu tempat yang membuat kita itu nyaman. Kecuali tadi ada urusan mendesak ya. Kalau ada urusan mendesak ya silahkan. Nabi SAW juga melakukan itu. Ya. Tapi kalau tidak ada ya yang nyaman lah di masjid itu ya, yang rileks, yang tenang. Ya, masa kita bisa berlama-lama di warung kopi misalnya. Kopi sudah habis belum pulang juga kan? Dah? Kalau hanya kopi itu 5-10 menit selesai. Ada orang di warung kopi berjam-jam. Bahkan sampai pagi. Ya. Masa di masjid kita tidak bisa nyaman? Woi, asik ngobrolnya Ustadz. Coba gimana? Ngobrol di masjid kan tidak dilarang tuh. Bagaimana kalau kita ngobrol di masjid? Ya, misalnya, ya. Minum kopi di masjid dilarang tidak? Oh, tidaklah, ya. Yang penting jaga kebersihannya, kan? Nah, cuman memang salah satu kendala kita ini masjid ya. Wallahualam di tempat lain kalau di Sulawesi Tenggara ini kan kadang-kadang habis sholat dikunci masjidnya tuh. Nah, itu juga jadi masalah. Ya, sehingga kadang orang akhirnya lebih nyaman di luar. Ya, bagaimana kita mau ke masjid Ustaz? Terkunci semua. Ya, jadi ya ini juga masukan bagi siapa saja pengurus masjid ya. Masjid itu tempat bagi umat. Mau tengah malam mereka datang, usahakan masih bisa mereka masuk. Ya, cuman mungkin khawatir juga kasihan ini sound system, lemari, kipas angin, tengah malam orang angkut juga. Kotak amal. Nah, itu juga perlu dipikirkan solusinya ya, gimana tetap nyaman bagi umat, tapi tetap aman juga. Aman dan nyaman lah bagi semua ya. Dipikirkanlah solusi terbaik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.